Alhamdulillah, calon wali kota Bekasi kita sudah hadir di lokasi di Bojong Nangka ini. Terima kasih Pak calon wali kota, Bang Haji Heri Koswara. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diniatkan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak calon wali kota, Bojong Nangka ini saudara Pak Wali Kota banyak dari Bani Nasimun. Alhamdulillah itu di belakang hadir. Ini ada Bu Hajatuti Ustazah Tuti Alawiyah. Jadi insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini nyambung kembali. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Ya itu aja. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada Bang Haji Heri Koswara, calon wali kota Bekasi 2024-2029. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Tunggu Pak, beliau napas dulu Pak. Ya kan tarik napas, jangan langsung kita kasih beli mic, ntar ngos-ngosan lagi ya. Ya beliau telah hadir bersama kita. Izin Bang Herkos, sudah banyak disampaikan paparan dari Ketua RW, dari Ketua Forum dan sebagainya, juga dari Bu Hajat Tuti Alawiyah, Ketua TKN, Kecamatan Bali ketemu, juga tokoh masyarakat. Memang agak panjang, agak lama gitu ya dulu Pak Heri Koswara. Alhamdulillah warga di sini masih tetap menunggu sabar kehadiran Bang Heri Koswara. Beliau siap terus, siap. Calon wali kota harus siap ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, sudah banyak kita dengar paparan dari teman-teman dari tokoh masyarakat kaitan misi visi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, konkret lagi, kita dengar langsung paparan misi visi dari beliau yang terhormat Bang Haji Heri Koswara, calon wali kota Bekasi 2024-2029. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khairal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Tama-tama yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua RW 07 Bapak Haris Setiawan dan seluruh jajaran pengurus RW dan RT yang hadir pada sore hari ini. Juga di sini hadir Ketua Tim Pemenangan Bang Heri, yaitu Bang Taufik, dan seluruh jajaran yang hadir. Para orang tua kami, saudara-saudara kami, Bu Hajah Ustazah Tuti yang saya hormati dan saya banggakan, dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf Bapak sekalian, agak lambat karena memang Sabtu Ahad ini kegiatan sangat banyak sekali. Mulai tadi ibadah subuh, sebelum deklarasi saya harus hadir di Pasar Kranji, Bekasi Barat. Kemudian naik kereta dari stasiun Kranji sampai kemudian menebar bibit lele di Kali Bekasi sampai kemudian deklarasi. Setelah itu kemudian saya hadir di Gedung Kesenian Bekasi untuk deklarasi para orang tua disabilitas Kota Bekasi. Kemudian hadir juga setelah itu bersama dengan ibu-ibu penggiat UMKM di Rumah Makan Wulansari. Dan tadi baru saja saya menutup
turnamen futsal U16 di Kranji, dan alhamdulillah sore hari ini bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan saling mendoakan Bu ya, kita sehat semua, sehingga mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Quraisy yang tadi saya bacakan, Bapak sekalian, inilah yang menjadi inspirasi saya. Kenapa ketika diamanahkan untuk menjadi wali kota, saya siap untuk mendapatkan amanah itu walaupun sangat berat. Tapi Masya Allah, ketika saya hadir sore hari ini di hadapan Bapak Ibu, ada ketua tim ses, rasanya amanah yang berat itu agak sedikit ringan. Karena saya yakin, bicara wali kota itu bukan bicara Heri Koswara dan Bang Solihin, bukan. Bicara wali kota itu ada bicara kewajiban kita semua untuk memastikan Bekasi lebih baik untuk anak dan cucu kita ke depan. Maka di antara program-program yang akan kita tawarkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah ini dan masyarakat memberikan dukungan kepada kita, maka yang pertama adalah program utama kita adalah, dan ini berdasarkan hasil survei, karena kebetulan kita meng-hire satu konsultan politik untuk mendampingi pemenangan dalam proses pilkada ini. Kita menggunakan lembaga Polmark yang dipimpin oleh Kang EF Saifullah Fatah. Apa hasil survei yang beliau lakukan? Ternyata dari 3 survei yang kita lakukan, masyarakat Bekasi ini mayoritas menginginkan terkait dengan lapangan pekerjaan dalam rangka menuntaskan kemiskinan. Ini program kita yang pertama. Dan ternyata semangat ini sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang menjadi pemimpin, maka harus menghadirkan 3 yang tidak boleh mereka abaikan. Kewajiban yang pertama adalah alladzi at'amahu min ju'. Program terkait dengan ketahanan pangan. Nggak boleh lagi nanti ada bayi yang lahir dalam kondisi stunting. Mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu yang kita yang di Posyandu PKK tahu, bayi yang lahir dalam kondisi stunting, yang lahir dengan kondisi kekurangan gizi, maka ke depan di kota Bekasi, di saat kita mendapatkan amanah sebagai wali kota, sekali lagi, ketahanan pangan mulai dari ibu hamil ini harus betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bekasi, insya Allah. Karena ibu yang sehat, keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang baik. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, hendaknya kita khawatir kita meninggalkan generasi yang lemah. Untuk itu, memastikan bahwa anak cucu kita nanti lebih baik dan lebih kokoh, di antaranya adalah kita mulai sejak ibu hamil. Harus kita perhatikan. Alladzi at'amahum min ju'. Ini di antara makna bagaimana kewajiban seorang pemimpin harus mampu dan mengokohkan terkait dengan ketahanan pangan. Ini sesuai dengan permintaan masyarakat Bekasi. Kemudian dari program ini lahir kebijakan yang nanti kita akan buat. Lapangan pekerjaan harus kita siapkan sebanyak mungkin. Saya melihat anak-anak kita yang lulus SMK hari ini, S1 maupun S2, masih banyak mereka yang belum mendapatkan peluang pekerjaan. Kalau anak-anak kita sudah lulus SMK S1 ataupun mungkin ada S2, belum mendapatkan pekerjaan, ini maknanya apa? Ini akan banyak muncul persoalan-persoalan berikutnya. Kita lihat kenakalan-kenakalan hari ini semakin bertambah. Tingkat pencurian semakin meningkat. Pembegalan di jalan-jalan, rasanya kita tidak aman lagi hari ini. Bapak Ibu tahu, di antara persoalan ini akar masalahnya adalah masalah perut, masalah ketahanan pangan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, maka dal fakru ayakuna kufran. Kefakiran, kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran.
Makanya di antara slogan yang kita bawa adalah majuin Kota Bekasi senang bareng, bukan hanya pejabatnya. Saya sudah hitung-hitung dari APBD Kota Bekasi yang hari ini sudah tembus di angka 6,3 triliun. Yang itu dari pajak yang kita bayar, kita punya motor kita bayar pajak, betul Bapak Ibu ya? Kita punya mobil, PBB kita bayar pajak, makan di restoran, di warung ada 10% kita bayar pajak, yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Itu 2024 sudah tembus di angka 6,3 triliun. Maka salah satu yang wajib kita prioritaskan ke depan adalah bagaimana di antara dana APBD ini kita alokasikan untuk Bapak Ibu yang memiliki usaha penggiat unit mikro menengah ke bawah atau UMKM. Saya katakan kita nggak apa-apa, nggak punya program yang besar, enggak. Kalau saya nanti ingin membangun dan dana yang ada ini kita fokuskan langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur penting, bangunan tinggi penting. Tapi buat apa kalau kota itu maju secara infrastruktur, kemudian masyarakatnya tidak bisa menikmati dan tidak mampu bertahan di tengah kehidupan hari ini yang kita rasakan. Maka yang kedua adalah di samping lapangan pekerjaan, kita akan berikan akses modal kepada para penggiat UMKM, ibu-ibu yang modalnya paling 1, 2, 3 juta. Kemarin dan tadi saya berdiskusi dengan mereka, sebagian mereka banyak yang pinjol, yang rentenir, pinjam 1 juta, diganti 2 juta, kasihan. Harusnya pemerintah hadir, jeli melihat persoalan itu. Karena itu masalah perut. Kalau sudah bicara perut, pangan, ketahanan pangan, maka apapun bisa dijual Bapak sekalian. Dan ini yang kita lihat hari-hari ini. Maka insya Allah dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, program pertama kita adalah penguatan ketahanan pangan melalui akses lapangan pekerjaan dan akses modal kepada penggiat-penggiat UMKM insya Allah. Setuju Bapak sekalian ya? Enggak seksi dan tidak tinggi, tapi sederhana, tapi langsung dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, alladzi at'amahu min ju' ini, yang kedua adalah bagaimana cara kita membuka lapangan pekerjaan. Hari ini investor-investor yang masuk di Bekasi itu banyak sekali Bapak sekalian. Tapi yang masuk mereka kemari adalah orang-orang Jepang, orang-orang Korea, orang-orang Cina, mengeruk, membuka mal besar, mendapat keuntungan. Tapi hari ini mereka bebas, ke depan tidak boleh. Harus ada keputusan wali kota, peraturan wali kota, memutuskan bahwa setiap investor yang menginvestasikan di Kota Bekasi harus melibatkan anak-anak kita sebagai buruh dan karyawan, dan kita proseskan berapa persentase nanti di sana. Jadi anak-anak kita bukan sekedar penonton, tapi juga menjadi pemain bersama-sama, ikut. Jangan hanya kemudian mereka hanya melihat saja, sementara bangunan tinggi, ekonomi berjalan, sementara tidak dinikmati oleh saudara-saudara kita dan anak-anak kita yang baru lulus sekolah. Ini pertama sekalian. Program yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Saya balik. Bahwa kehadiran seorang pemimpin itu harus bisa memastikan bahwa seluruh warga negara berhak untuk beribadah menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Kemarin beberapa pendeta datang ke saya, mereka meragukan, nanti kalau dari kader PKS memimpin, kira-kira kami yang minoritas merasa terzolimi tidak ya? Pendirian gereja gimana, nanti dipersulit. Saya jawab begini Bapak Ibu sekalian, kader PKS banyak yang sudah memimpin di provinsi dan kota kabupaten di Indonesia. Zaman Ahmad Heriawan 2 periode Jawa Barat nggak ada tuh. Zaman Pak Irwan Prayitno di Sumatera Barat 2 periode jadi gubernur. Di Depok 4 periode. Ya. Di Garut
1 periode, di Sukabumi 2 periode. Nggak ada di mana kader PKS memimpin, kemudian minoritas merasa terzolimi. Saya katakan, selama mereka membuat pendirian gereja ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanda tangannya tidak menipu, maka selama itu pula pimpinan, pemimpin tidak boleh tidak memberikan hak untuk beribadahnya. Falya'budu rabb hadzal bait. Ini penting bos sekalian, sejak awal saya sampaikan. Sehingga alhamdulillah hari ini saudara saya khususnya di Kampung Sawah ya, yang banyak sekali kaum non muslim ya. Mungkin ada nggak di sini Pak RW? Ada nggak? Ada ya? Insya Allah akan merasa aman, nggak usah takut. Karena stigma sengaja yang dibuat, nanti kalau memimpin dia ini akan begini-begini dan seterusnya. Tidak, saya pastikan tidak. Kenapa? Karena tadi kewajiban seorang pemimpin memberikan hak yang seluas-luasnya untuk beribadah masyarakatnya sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, program kita ini saya hadir di berapa banyak tempat, selalu ada keluhan-keluhan terkait dengan dana bantuan operasional RT RW. Betul Pak RW ya? Juga ibu-ibu yang ada posyandu dan PKK selalu menginginkan adanya insentif. Kurang. Merabot masjid juga minta dianggarkan. Guru-guru agama juga sama. UMKM juga perlu modal. Begitu banyak harapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada saya di saat saya keliling di 56 kelurahan di Kota Bekasi ini. Saya katakan, kalau hanya menjadi anggota DPRD saja, sekarang kebetulan masih anggota DPRD sampai tanggal 2 September Bu. Yeah. Sampai tanggal 2 September berarti beberapa hari lagi ya. Walaupun saya terpilih kembali, tapi saya harus mengundurkan diri karena ikut dalam pencalonan Wali Kota Bekasi. Saya sampaikan, kalau hanya menjadi anggota DPRD saja, maka seluruh apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua nggak mungkin bisa kita lakukan. Lalu apa? Kalau ingin Bapak Ibu semua bisa dijawab keinginan-keinginannya terkait dengan insentif apapun hari ini, maka jawabannya adalah hantarkan saya, doakan saya, dukung saya untuk bisa memenangkan dalam kontestasi pemilihan wali kota tahun 2024 ini insya Allah. Siap sekalian? Artinya apa? Artinya kalau saya masuk ke dalam lembaga eksekutif ini bukan untuk gagah-gagahan. Buat apa gagah-gagahan? Umur sudah 53 tahun Pak RW. Setengah umur sudah kita ambil, berapa lagi? Sebentar lagi kita menghadap Allah. Makanya dengan Bang Solihin sudah saya sampaikan, Bang Gusol, tolong kita jadikan amanah ini. Jika Allah berikan amanah, ini sebagai tempat pintu masuk surga kita berdua, saya katakan. Sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana wali kota dan wakil wali kota ke depan justru mampu melahirkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Bahkan program prioritas kita Bapak Ibu saya sampaikan adalah kita akan mengelola tata pemerintahan nanti ke depan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme insya Allah. Sehingga kalau ada saudara kita yang ingin jadi lurah, kalau ada saudara kita yang hari ini sudah masuk PNS menjadi camat, menjadi eselon 2 kepala dinas, menjadi ketua bidang, dan apapun yang ada di jenjang pemerintahan, saya pastikan nanti tidak ada lagi yang namanya setoran-setoran untuk pimpinan Bapak sekalian. Yang kita harus utamakan adalah sejauh mana orang itu memiliki kerja yang bagus, punya integritas. Sebab kalau seorang pimpinan wali kota atau apapun siapa namanya, ketika mengangkat orang naik jenjang dalam sebuah tatanan birokrat dengan disogok, nauzubillah, inilah yang terjadi beberapa tahun terakhir di kota kita yang kita dicintai ibu sekalian. Dan kita tidak boleh terulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena birokrat kalau sudah
dicontohkan oleh pimpinan seperti itu, dia akan mengikuti untuk bawahannya. Maka qudwah, teladan, contoh kepemimpinan di dalam konsep birokrat ini harus dimulai oleh seorang wali kota sebagai pejabat tertinggi di wilayah kota dan di kabupaten ini. Maka Bapak sekalian, inilah yang ketiga, tatanan tata kelola pemerintahan yang harus kita lakukan ke depan adalah tatanan tata kelola pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya katakan Gus Sol ini berat sekali karena budaya ini sudah bertahun-tahun di birokrat. Tapi saya katakan nggak ada istilah mundur. Di saat nanti sudah mendapatkan amanah, dan jika mendapatkan amanah, maka salah satu yang perlu kita perbaiki ke depan adalah kita memperbaiki terkait dengan kinerja birokrat, mulai dari atas sampai paling bawah, yaitu tingkat kelurahan. Bapak Ibu mohon doanya ya, ini sangat berat tentunya. Kemudian yang keempat, terkait dengan apa yang kita lakukan ke depan, yaitu pengelolaan pendidikan dan kesehatan. Karena tidak ada negara yang maju, tidak ada kota kabupaten yang maju, kecuali perlu memperhatikan masalah pendidikan. Pendidikanlah yang bisa merubah peradaban ini menjadi lebih baik. Sehingga kita harus pastikan anak-anak kita, Bapak Ibu, tidak boleh tidak ada yang belajar. Sayangnya memang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wali kota itu hanya ngurusi SD dan SMP saja. Dan tim kita sudah hitung-hitung, insya Allah untuk SD dan SMP negeri nanti, jika kita terpilih, maka hitung-hitungan dari APBD yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menggratiskan untuk SD dan SMP yang ada di Kota Bekasi ini. Lalu bagaimana yang swasta? Yang swasta harus kita jadikan sebagai mitra, di mana hari ini selalu terjadi permusuhan, perdebatan antara negeri dan swasta. Ini nggak boleh lagi terjadi pada masa-masa nanti ke depan. Swasta harus kita subsidi sehingga anak-anak kita yang tidak bisa masuk negeri sama mutunya ketika mereka masuk ke dalam sekolah swasta yang ada di Kota Bekasi ini. Nggak boleh ada dikotomi, nggak boleh ada negeri kita jadi anak emas, nggak boleh. Karena mereka adalah anak-anak kita semua yang belajar, yang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Begitu pula dengan kesehatan, insya Allah dari 12 kecamatan hari ini, menurut data yang kita terima, baru 5 kecamatan yang ada di dalamnya rumah sakit tipe D, yang di dalamnya ada rawat inap. Nah, salah satu program prioritas kita ke depan, insya Allah dari 12 kecamatan dikurang 5, berarti masih ada 7 kecamatan yang belum memiliki rumah sakit tipe D. Sehingga kalau berobat kadang-kadang kita banyak di RSUD, ngantri, ruang ICU kadang-kadang kepenuhan. Nah, ke depan nggak boleh begitu lagi, insya Allah. Insya Allah dari 7 kecamatan kita akan cicil per tahun anggaran, kita akan bangun rumah sakit tipe D, dan itu mampu dan bisa sekalian. Kenapa? Karena 6,3 triliun, kalau kita bagi 2 antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, itu sangat mudah untuk kesehatan dan pendidikan. Makanya program prioritas kita nanti ada 3 saja utamanya. Pertama, pendidikan untuk anak-anak kita yang murah dan mudah tapi bermutu. Kemudian yang kedua, kesehatan mudah diakses. Dan yang ketiga, daya beli dan lapangan pekerjaan mudah untuk kita semua. 3 ini saja dulu. Yang lain-lainnya bukan tidak penting-penting. Infrastruktur jalan penting, turap penting, bangunan-bangunan lain penting. Tapi 3 inilah yang paling mendasar. Seorang pimpinan harus memastikan warga negaranya yang pertama sekolah, yang kedua sehat, dan yang ketiga punya daya beli dan lapangan pekerjaan. Kalau 3 ini kita urus, insya Allah yang lainnya akan mengikuti dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sekali lagi tadi disampaikan di sini banyak saudara-saudara saya dari keluarga besar Haji Nasimun ya, Pak RW ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, berarti ini menguatkan bahwa semangat dan azam saya. Mudah-mudahan bocah Bekasi ini
Mudah-mudahan dengan dukungan saudara-saudara sekalian yang lain, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Bekasi lebih maju, lebih modern, dan juga lebih kuat lagi. Kata-kata maju, ini tagline kita, M itu adalah modern kotanya. Ini banyak berbicara infrastruktur. Kemudian yang kedua, A, aman lingkungannya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kewajiban pemerintah harus memastikan bahwa warga negara itu merasa aman. Tadi, faktor keamanan itu bukan hanya sekedar banyaknya jumlah polisi dan tentara. Faktor keamanan itu dasarnya adalah masalah perekonomian. Kalau ekonomi stabil, insya Allah tingkat kriminalisasi juga akan semakin menurun. Ini alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi A, aman lingkungannya. Yang J, juara pelayanannya. Yang tadi saya sampaikan, bagaimana menciptakan tata kelola birokrat yang bersih. Dan yang keempat, U, unggul SDM-nya. Ini banyak bicara terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sekali lagi saya sangat senang dan berterima kasih bisa hadir. Mudah-mudahan RW 07 yang ikut di dalam perjuangan ini bersama dengan seluruh warganya, kemudian Allah menakdirkan kita menang, maka RW 07 insya Allah menjadi salah satu RW prioritas yang nanti akan kita berikan lebih dibandingkan dengan RW-RW lain. Karena juga RW ini Bapak Ibu ada 1.100 Kota Bekasi. Enggak semua RW mungkin mendukung kita, ya. Tapi alhamdulillah sudah hari ini sudah banyak sekali, semakin bertambah, sehingga ini mudah-mudahan semakin meringankan kita untuk kerja-kerja pemenangan kita. Terakhir, alhamdulillah sampai hari ini bangunan koalisi partai yang bergabung bersama dengan kita, pertama adalah saya sendiri dari PKS 11 kursi, kemudian wakil kita adalah dari P3. Waktu itu muter-muter nyari wakil agak susah, tapi Masya Allah, kemudian Allah turunkan seorang, dan mudah-mudahan minas solehin, dari orang-orang yang soleh. Kebetulan namanya solehin. Jadi P3 dari PAN, Partai Amanat Nasional. Kemudian yang keempat dari Hanura. Nah ini menyusul 3 lagi partai sudah fit memberikan dukungannya. Yang pertama adalah PSI, yang kedua adalah Partai Umat, dan yang ketiga Partai Buruh insya Allah. Jadi total ada 7 partai yang mungkin nanti bersama dengan kita semua. Sementara relawan-relawan yang sudah berkumpul bersama-sama dengan kita hari ini lebihnya kurang lebih jumlahnya sudah sampai 25 relawan. Sehingga insya Allah tanpa mendahului takdir Allah, kita terus bekerja dengan semangat. Mohon siapapun nanti di RW 07 ini, di mana kita mencoblos di TPS itu, maka hukumnya PRW wajib menang TPS di mana kita mencoblos di situ. Siap? Siap sekalian? Baik, demikian sambutan yang saya sampaikan karena waktunya sudah malam dan sudah sore. Saya mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan ini, bukan sesuatu yang disengaja. Terima kasih atas dukungannya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk yang terhormat Bapak Haji Heri Kuswara.